Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2631 sampai bab 2640. Membaca mantra pelepasan. Kemudian cermin ajaib yang dikeluarkan oleh Blazewater kemudian dilemparkan ke arah Geralt. Hup, lemparan. Kemudian cermin ajaib yang dilempar berhenti dan berputar merubah bentuknya menjadi besar. Bang, terkejut. Geralt yang saat ini mencoba untuk menyerang Blazewater. Terkejut dengan cermin yang ada di depannya dan masih mengeluarkan teknik telapak angin Haifang. Geralt mencoba untuk memecahkan kaca cermin tersebut. Mau mencoba menghalangiku, berkata Geralt seketika menghujamkan telapak anginnya ke arah cermin. Bang, ledakan. Sebuah ledakan besar terjadi. Ark, berteriak Geralt mendapati serangannya dibalikan ke tubuhnya. Gar, terlempar. Seketika itu, ketika tabrakan telapak angin yang digunakan Geralt, tubuh Geralt dengan sekejap mata terlempar jatuh ke tanah. Tubuhnya terlempar jauh dan menabrak beberapa pohon. Sekitar 3 pohon yang sekarang kondisinya hancur dan roboh. Bak, 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 tubuh Geralt memebentur batu. Keras, retakan, menyeka mulutnya yang sedikit berdarah. Geralt melihat ke arah Blazewater. Bang, terkejut. Itu, bukankah itu diriku? Terkejut dengan pandangan matanya Geralt berkata bagaimana mana bisa ada diriku di atas. Dan Blaze, melihat ke atas Jen dan Eren yang masih berada di area terkejut. Melihat sosok Geralt yang lain. Bang, terkejut. Bukankah itu Master? Berkata Eren melihat ke atas dan memalingkan wajahnya dan melihat Geralt yang terjatuh dan terlempar. Apakah itu Master Crawford asli dan yang jatuh di sana? Baik Jen dan Eren. Semua dibuat bingung dengan kejadian itu. Adanya 2 Geralt di hadapan mereka. Lalu siapakah Geralt yang sekarang berada di sisi Blazewater? Nona Kimberly yang saat ini melompat ke arah Sylvia. Segera menggunakan teknik 2 belatinya. Belati Yingdan yang ditusukkan ke arah kepala ular silver. Crash. Tusukan. Terkejut melihat 2 belati akan mengenainya. Seketika Sylvia merubah bentuknya. Bumi. Asap. Seekor burung kecil tiba-tiba terbang mengepakkan sayapnya ke atap rumah Nona. Mungkin belum saatnya kamu mati. Selamat tinggal, Kikiki. Setelah berkata, kemudian burung kecil itu terbang meninggalkan Nona Kimberly dan Aurora. Saat ini, baik Nona Kimberly dan Aurora terkejut melihat gadis kekasih Blazewater tak melakukan perlawanan lagi. Kenapa? Apa maksudnya semua ini? Bertanya Nona Kimberly tanpa ada yang menjawab. Kemudian Nona Kimberly menaruh kembali belatinya. Ah! Teriakan dari Aurora saat ini mengejutkan Nona Kimberly. Aurora berjalan ke arah Aurora yang sekarang tak memakai sehelai benang pun. Kau tak apa-apa Aurora. Gluk, tertegun. Nona Kimberly yang sekarang melihat semua kain baju yang menutupi tubuh Aurora menghilang seperti terbakar api. Kemudian merasa penasaran dengan api yang membakar kain. Nona Kimberly mengambil kain yang masih dalam proses terbakar. Api apa ini? Apakah ini api yang ditimbulkan oleh lidah ular itu? Dan apakah dia dengan mudah merubah bentuknya? Apakah basis kultivasinya setinggi itu? Apa sihir yang dia gunakan? Semua pertanyaan muncul dalam benak Nona Kimberly. Dan yang paling Nona Kimberly adalah kenapa dia memutuskan untuk tidak membunuh mereka. Padahal, dia memiliki banyak kesempatan untuk melakukannya. Nona Kim, apakah Anda bisa mencarikan baju untuk saya? Berkata Aurora menutupi semua bagian tubuhnya dengan tangannya. Baik, akan aku coba cari. Kemudian Nona Kimberly dan pergi ke sebuah lemari dan hanya menemukan beberapa handuk di sana. Ini pakailah. Dan tutupi tubuhmu berkata Nona Kimberly sambil menyerahkan beberapa handuk bermotif Hello Kitty. Lingkarkan saja pada perutmu dan bagian dadamu. Itu akan menutup bagian indahmu berkata Nona Kimberly sambil membantu memakaikan handuk bermotif di tubuh Aurora. Terima kasih Nona Kim. Berkata Aurora sekarang berjalan dan meninggalkan rumah pemandian air panas. Namun, aku masih penasaran dengan sosok gadis itu. Apakah dia benar-benar kekasih Blazewater atau bukan? Berkata Nona Kimberly kemudian bersama Aurora pergi kamar istana di mana Nona Kimberly tidur. Puk, puk, puk. Kepakan sayap datang ke arah bukit tempat Geralt dan yang lainnya saat ini telah bertarung dengan Blazewater dan sosok Geralt yang lainnya. Kakak, apakah urusanmu sudah selesai? Berkata burung kecil mendekati tubuh Blazewater.
Hinggap. Oh, kau sudah kembali. Berkata Blazewater, apakah kamu tidak melakukan apapun yang membahayakan mereka? Sylvia, kikik. Aku hanya bermain dengan salah satu gadis ikut yang bersama gadis yang menciummu saat itu, berkata Sylvia saat ini bertengger di pundak Blaze. Lalu apakah semua berjalan lancar? Apakah kamu sudah membuat keberhasilan kita meningkat? Haha. Saat ini basis kultivasinya sungguh luar biasa. Dan dengan cermin ajaib yang aku pungut di gua ilusi, anggap saja itu adalah hadiah dari dewa kita. Haha, berkata Blazewater, lebih baik biarkan mereka menghadapi ilusi sihirku. Dan kita kembali ke persembunyian kita. Ayo Sylvia. Yuk, berkata burung kecil. Hei, kalian selamat malam dan sampai jumpa lagi. Berkata Blazewater kemudian melemparkan bom asap dan menghilang. Apa? Berkata Eren terkejut, bagaimana bisa di saat pertempuran ini dia masih punya waktu untuk berpadu kasih. Sialan, sambil melemparkan kejengkelannya kemudian sosok Eren mencoba untuk mendekati tubuh Master Crawford palsu. Hei, siapa sebenarnya dirimu? Bush. Pukulan. Sontak tubuh Eren terkena pukulan di kepala dan tanpa disadari, tubuh Eren telah jatuh di tanah, membuat retakan-retakan seperti sawah kering. Krak, retakan. Di mulut Eren sekarang memuntahkan darah segar yang mengalir kental. Dan dengan mata terbuka melihat kembali sosok Geralt lain dan berkata, apa ini sungguh kekuatan dari Master Kra. Belum menyelesaikan perkataannya, karena luka di kepalanya dan beberapa retakan patah tulang di tubuh. Dan dengan menahan sakit seketika itu Eren pingsan dan tak sadarkan diri lagi. Sementara itu Jen, yang melihat Eren yang dipukul tanpa rasa ampun. Sungguh jika itu adalah master asli atau palsu, kekuatannya tak akan sebanding dengan kami. Ini seperti jalan kematian dan kuburan untuk kami, berkata Jen melihat sosok Geralt lain, yang sepertinya akan melancarkan serangan. Suos, seketika angin di sekitar area seperti mendapatkan tiupan kencang. Debu seketika berterbangan, dan Master Jen terbatuk dan menutupi matanya. Aku harus cepat membawa Eren ke istana. Jika tidak dia akan mati. Sembari merangkak ke arah Eren, Jen menahan sakit dan luka akibat serangan Blazewater. Eren, tetap sadar, kita akan ke istana dan memberitahu yang lain, berkata Jen, kemudian mencoba untuk berdiri dan menggendong Eren. Aku tak lagi bisa membedakan keduanya. Apakah lebih baik aku bergegas memberitahu semuanya dan pergi ke istana, berkata Jen yang melihat kedua Geralt saat ini sedang saling pandang. Sialan, bahkan belum sempat aku menghancurkan cermin ajaib, kau tiba-tiba menyerangku, berkata Geralt dengan senyuman mendapati dirinya sekarang berhadapan dengan orang yang sangat mirip dengannya. Mencoba untuk berdiri. Saat ini Geralt melihat sosok tubuh yang lain sangat mirip dengannya. Hanya ada perbedaan di matanya. Mata Geralt akan berwarna hijau jika dia dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dan untuk Geralt lainnya matanya berwarna merah menyala. Saat ini Geralt berpikir jika tidak ada salahnya jika sesekali lawan yang akan menjadi lawannya adalah dirinya sendiri, bahkan walaupun Geralt sendiri merasa akan kewalahan dan kalah darinya. Haha, apakah kamu terkejut? Geralt Crawford, berkata Geralt Crawford palsu yang melihat ketidakberdayaan Geralt saat ini. Apakah kamu mau mencoba melawan dirimu sendiri? Maksudmu, berkata Geralt saat ini mengeluarkan aura ki yang tidak biasa. Dengan basis kultivasi yang diperolehnya dari alam semesta abadi, Geralt saat sudah mampu mengendalikan kekuatan elemen-elemennya. Aura ki ini. Kau juga bisa mengeluarkannya, berkata Anoter Geralt, yang kemudian dengan cepat mengikuti basis kultivasi Geralt Crawford. Saat ini Geralt terkejut. Dia merasakan aura ki-nya sendiri seperti berpindah tempat. Ini seperti mustahil bagi Geralt Crawford. Kemudian untuk membuktikan bahwa apa yang berada di depannya hanyalah sosok fana, Geralt kemudian mencoba beberapa teknik kultivasi yang dimiliki. Bang, terkejut. Bahkan saat Anoter Geralt mampu menyerupai bahkan meniru 3 dari teknik budidayanya. Cieh, ini merepotkan, berkata Geralt bergetar bibirnya. Seakan kali ini maut akan menjemputnya, atau bisa dikatakan bahwa jelmaan dirinya ini seperti bunuh diri. Bagaimana? Baiklah, lebih baik aku mulai, berkata Anoter Geralt kemudian mengeluarkan teknik telapak tangan angin Haifang. Rasakanlah apa yang disebut sakit. Bang bang bang. 10 kali teknik telapak angin Haifang mendarat dengan cepat tubuh Geralt Crawford. Tubuhnya bahkan seperti panci yang dihantam batu besar dan dipukul berkali-kali. Merasakan sakit di dadanya, Geralt kemudian menahan serangan terakhir pukulan telapak angin Haifang dengan kedua tangannya. Brasya, tekanan. Sebuah pukulan kali ini lebih besar dari Anoter Geralt. Dilancarkan dengan kecepatan dan kekuatan berlipat ganda. Ke tubuh Geralt. Boom, terbang. Geralt yang menangkis serangan dari Anoter Geralt seketika terlempar menjauh dari tempatnya berdiri. Sklash.
Hilang. Dengan kecepatan jet sekarang Anoter Geral menghampiri dan memukul tubuh Geral berkali-kali. Dak, dak, dak. Inilah yang selama ini kamu belum tahu cara menggunakan teknik telapak angin Haifang, berkata lirih di telinga Geral Crawford. Kemudian Anoter Geral melesatkan pukulan terakhir. Skreop, terpelanting jauh. Swos swos swos. Geral bahkan tak bisa untuk membalas dan tak sempat menggunakan teknik generasi tubuhnya. Menahan rasa sakit. Tubuh Geral sudah tergelak di tanah dan beberapa batu kecil karena daya lemparan Anoter Geral terjatuh dan mengenai wajah dan tubuh Geral beberapa kali. Hening, suara dari alam, seperti berduka. Dan beberapa jam setelah pertempurannya, Anoter Geral lenyap seketika. Seperti ditelan oleh waktu, menghilang tanpa jejak. Di tanah sekarang hanya ada tubuh Geral seorang diri. Tap, 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 beberapa langkah kaki terdengar. Suara samar-samar mendekati tubuh Geral. Tuan Crawford. Suara gadis lirih terdengar di telinga Geral. Membuka matanya sedikit, dan melihat beberapa orang menghampiri tubuhnya dengan wajah panik dan sedih. Nona Kim, berkata Geral lirih dan mengangkat tangannya dan terjatuh. Prajurit cepat bawa tubuh Tuan Crawford ke tandu, dan bawa dia ke tabib istana sekarang. Cepat. Suara dari Brody Ruff menggema seluruh lapangan, dan matahari terbit dengan sedih di lembah pelangi. Bagaimana keadaan Geral saat ini? Bertanya Nona Kimberly pada seseorang tabib istana. Maaf Nona, kemungkinan untuk Tuan Crawford bisa pulih sekitar seminggu. Tapi karena tubuhnya tidak normal dari manusia biasa, kemungkinan bisa pulih membutuhkan 3-4 hari. Ini sungguh ajaib, berkata tabib istana menjelaskan. Dan jika manusia biasa, yang terkena pukulan beruntun seperti itu, kemungkinan nyawanya akan hilang hanya dalam hitungan detik. Kita tetap bersyukur pada dewa. Lebih baik, Anda menjaga dia untuk beberapa hari. Atau bergantian dengan beberapa teman Anda, berkata tabib istana. Baik, aku mengerti, berkata Nona Kimberly saat ini mendengar penjelasan dari tabib merasa kekhawatirannya agak mereda. Tuan tabib, lalu bagaimana keadaan Tuan Eren? Berkata Aurora juga datang untuk mengetahui keadaan Eren saat ini. Dia cukup menderita luka serius, tapi pukulan yang diterimanya tidak terlalu parah. Saya tidak bisa memastikan kesembuhannya, ada beberapa tulang lengan dan dadanya patah. Tapi jika Anda mau, saya bisa memberikan resep terbaik dengan resep kultivasi dari beberapa tabib istana, dan jenis obat yang bisa membantunya lebih cepat pulih, berkata tabib istana panjang lebar. Apa itu Tuan? Berkata Aurora, yang cemas terhadap Master Eren. Itu adalah buah delima merah, dan hanya hidup di utara lembah pelangi. Karena jalan ke sana membutuhkan pengalaman, maka saya juga akan ikut pergi mencari. Dibutuhkan 3 hari perjalanan pulang pergi, dan jika dihitung berarti butuh waktu 1 minggu, berkata tabib istana. Baiklah. Aku yang akan pergi bersama Anda Tuan, berkata Jen, karena dia juga telah mau melindungiku saat serangan Blazewater waktu itu. Jika aku tak bisa membalas kebaikan, aku akan menganggap diriku hanyalah pecundang. Benarkah Tuan Jen? Berkata Aurora kemudian dengan cepat memeluk tubuh Master Jen. Terima kasih Master Jen. Gluk, terpana. Iya. Itu bukan masalah karena merasa bahwa itu mungkin hanya pelukan terima kasih. Tapi di hati Jen itu seperti pelukan seorang gadis yang tiba-tiba menyadari karismatiknya. Akan aku lakukan semapuku. Sekarang Jen tersenyum. Tuan Tabib, apakah ada cara agar Tuan Crawford bisa pulih hanya dalam 1 hari saja? Berkata Nona Kimberly yang memang khawatir. Apa ada obat atau sesuatu yang bisa saya ambil dan gunakan untuk cepat bisa menyelamatkan Tuan Crawford? Nona, beberapa tubuh manusia semua tidak sama. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Saat ini tubuh Tuan Crawford hanya membutuhkan perhatian lebih dari orang terdekat. Misal kakak atau kekasihnya, berkata tabib sambil tertawa dan pergi meninggalkan ruangan VIP pengobatan dokter tabib istana. Kekasih, berkata Nona Kimberly dalam hati. Wajahnya sekarang terlihat merah membara dan sedikit tersipu malu. Hari pertama, di klinik tabib istana. Di tempat tidur Geral sedang dalam tidurnya. Dream, bermimpi. Tap, tap, tap. Langkah kaki anggun mendekati ruang Geral dirawat. Membuka pintu. Krek. Dan menutupnya kembali. Sosok perempuan dengan wajah khawatir namun bercorak cerah, menggunakan setelan khas Jepang. Dengan rok panjang dan beberapa hiasan di kepala, wajahnya merona merah, dan beberapa anting besar bergantung di kedua sisi. Hap, pegang. Kemudian sosok perempuan itu memegang tangan kiri Geral, yang tertidur, sedikit menggenggam dan mencengkram dengan halus. Satu tangan memegang wajah Geral dan berkata, terima kasih waktu itu. Kamu datang dan menyelamatkan kami, Tuan Crawford. Apakah aku boleh memberikan ucapan terima kasih saat ini? Bertanya Nona Kimberly tanpa ada yang menjawab. Melihat wajah Geral yang beberapa luka telah tertutup dan sedikit mendekat. Kissing. Baiklah.
Mungkin ada tabib jaga yang akan memantau keadaanmu. Saya akan pergi, berkata Nona Kimberly menjauhi ruang tempat Geralt tergeletak tak berdaya. Tap, 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 beberapa langkah kaki datang. Ada sekitar 5 orang berjalan mendekati, di antara mereka sosok Master Erwin dan Matteo terlihat. Mereka datang bersama dengan 3 orang tabib perawat. Luke, melihat. Oh, Nona Kimberly, berkata Master Erwin yang sekarang berhenti di hadapan Nona Kimberly, bagaimana? Apakah hari ini Anda ingin menjaga Geralt untuk malam ini? Dan kami akan berjaga di luar kamar perawatan. Gluk, apakah aku? Berkata Nona Kimberly tanpa menyelesaikan perkataan. Dia merasa bukan hal wajar jika seorang perempuan dan lelaki dalam satu kamar dan berduaan. Lagi pula Nona Kimberly tidak ada ikatan apapun dengan Geralt, hanya berkenalan dalam waktu singkat dan mengobrol beberapa saat di pertemuan pertama di bawah pohon mangga waktu itu dan di saat pembicaraan penting tentang makam angker. Namun, di sisi lain, Nona Kimberly saat ini juga mengkhawatirkan tubuh Geralt yang sedang dalam kondisi tidur nyenyak. Nona Kimberly, tabib istana, berkata bahwa kemungkinan kesembuhan Geralt saat ini selain istirahat adalah seseorang yang dekat dengannya dan mampu untuk menemaninya saat kondisi terluka parah. Berkata Master Matteo sekarang lebih bijak. Bagaimanapun, tingkat keberhasilan penyembuhan Geralt saat ini memang di luar nalar kita. Basis kultivasi Geralt di atas kita, bahkan melebihi manusia dengan basis kultivasi iblis. Saat ini Nona Kimberly hanya terdiam dan berdiri mematung tanpa menjawab apapun perkataan para master. Bagi Nona Kimberly sendiri, akan sangat canggung baginya untuk menemani Geralt saat ini. Bahkan saat Geralt tak mampu dan membalas setiap perkataan yang keluar dari bibirnya. Krek, suara pintu terbuka. 3 tabib perawatan keluar dari kamar tempat Geralt tertidur pulas. Di antara mereka berkata, Tuan dan Nona, saat ini kondisi Geralt memang jauh lebih baik. Hanya saat ini dia belum tersadar dan masih dalam keadaan tekanan batin yang kuat. Dan kami sempat mendengar dia bergumam Mila. Setelah tabib bersama kepada Nona Kimberly dan para master, mereka pergi berjalan menuju lorong istana dan lenyap, meninggalkan mereka bertiga. Mila, berkata lirih Nona Kimberly, siapa? Apakah dia kekasih Tuan Crawford? Dalam hati Nona Kimberly saat ini setelah mendengar perkataan para tabib istana, tubuh Nona Kimberly seakan terguncang oleh angin yang meniup di dalam lubuk hatinya. Siapa aku tak peduli, berkata Nona Kimberly terbangun dari lamunannya dan beberapa kali menggelangkan kepalanya. Nona muda, apakah Anda baik-baik saja, berkata Master Matteo melihat gelagat Nona Kimberly yang aneh. Apakah mau aku bawakan pisang? Diam, berkata Nona Kimberly kemudian dengan cepat pergi berjalan meninggalkan kedua master menuju taman di aula istana. Duk, ada apa dengannya? Berkata Master Matteo tak mengerti. Entahlah. Lebih baik kita menjaga Master Crawford saat ini. Dan lihat perkembangannya. Bagaimana? Berkata Master Erwin saat ini membuka pintu kamar perawatan. Setuju, berkata Master Matteo mengiyakan. Di taman, Nona Kimberly sekarang terduduk di sebuah kursi di taman dan memandang beberapa bunga yang mekar dan sebuah batu besar. Mengingat kembali apa yang dulu pernah dilakukannya dengan seseorang lelaki. Bless, gumam Nona Kimberly tanpa sadar. Sial, ternyata dia masih hidup, dan apakah saat itu dia memang benar-benar memanfaatkan diriku untuk memperoleh tubuh abadi dan telah menyerap semua energi dari pil tubuh abadi? Dan apakah benar sosok burung Phoenix saat itu dan ayah Blaze itu benar? Menggelengkan kepala beberapa kali mencoba melupakan apa yang telah terjadi. Saat ini Nona Kimberly belum mengetahui misteri dari Blazewater dan hanya menduga bahwa dia yang mengincar energi pil tubuh abadi dalam tubuhnya saat itu dan telah mempersiapkan rencana dan semua telah dia dapatkan. Bahkan tanpa Nona Kimberly sadari pil tubuh abadi yang dia makan telah berpindah tempat. Melihat langit Nona Kimberly berkata, apa yang harus aku lakukan sekarang? Kemudian lamunan Nona Kimberly tiba-tiba hilang karena sebuah suara datang dan mengakhiri lamunannya. Nona Kim, berkata Aurora saat ini berjalan dan mendekati Nona Kimberly yang duduk melamun, ini aku bawakan es krim. Makanlah. Terima kasih, berkata Nona Kimberly kemudian mengambil es krim dari tangan Aurora. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah saat ini seharusnya kamu menemani Master Eren di kamar rawatnya? Slep, jilatan. Aku belum bisa menemuinya karena beberapa pekerjaan yang harus aku lakukan di istana. Walaupun saya sekarang ingin ikut pergi dari tempat ini bersama Master Eren ke dunianya. Karena kebaikan istana saya harus menjaga hubungan baik mereka, berkata Aurora menjilati es krim yang akan mencair. Beberapa tetes air terlihat menempel di bibir Aurora. Slep. Dengan cepat lidah Aurora menjilati bibirnya yang penuh dengan es krim yang mencair. Tertawa kecil Aurora malu saat ini ketika Nona Kimberly melihatnya menjilati tumpahan es krim di bibirnya. Bergumam Nona Kimberly memalingkan wajahnya dan mengalihkan pandangannya ke arah bukit di dekat Danau Pelangi.
Slep, tanpa Nona Kimberly sadari dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Aurora dan terus menjilati ice cream tanpa berkata apapun lagi. Aurora yang melihat apa yang dilakukan Nona Kimberly hanya tertawa kecil dan tak berani untuk mengganggu Noah. Karena Aurora tahu sikap Nona Kimberly sering berubah dalam waktu singkat. Beberapa burung kecil sekarang bernyanyi di tiap-tiap pohon yang mereka hinggapi dan beberapa kupu-kupu terbang di depan mereka berdua. Hening, Nona Kim. Saya akan pergi ke kamar rawat Master Eren. Apakah Anda mau ikut menjenguknya? Berkata Aurora memecah keheningan. Gluk, baiklah mungkin saya juga harus mengkhawatirkannya. Karena dia juga adalah bawahan sekte kami berkata Nona Kimberly jadi apakah kamu akan menginap di kamar rawat Eren? Berkata Aurora mengiyakan saya akan menjaganya. Walaupun perkenalan kami sangat sangka waktu itu. Namun beberapa kali saya dibuat tertawa olehnya dan beberapa kali dia menghiburku dengan lelukona dari dunianya. Aku sangat kagum dengannya dan usia kita juga sama. Tapi, sebenarnya umurnya, berkata Nona Kimberly tanpa melanjutkan katanya pil abadi memang mengubah segalanya. Aku menyesal telah kehilangan energi pil itu. Apa yang Anda katakan Nona? Berkata Aurora sempat mendengar Nona Kimberly bergumam kecil dan terdengar di telinganya. Di depan kamar rawat Master Eren. Bagaimana dok? Apakah ada perkembangan dengan tubuh Master Eren? Berkata Aurora yang sangat khawatir dengan kondisi parah yang dialami oleh Eren. Oh, Anda Nona Aurora ya. Sebelum tabib besar kami kembali dari pencarian buah delima merah. Akan lebih baik jika ada orang terdekatnya untuk menemaninya sementara waktu dan menjaganya malam ini berkata dokter sambil menyerahkan selembar kertas riwayat perkembangan Master Eren ini adalah riwayat Master Eren. Saat dia datang dan hasil pemeriksaan kami. Berkata tabib istana sambil berjalan melangkah meninggalkan kedua gadis itu. Oh ya jangan lupa untuk sesekali berbisik di telinganya untuk memberi semangat untuk hidup. Sekarang berjalan dan dengan senyuman. Tabib istana lenyap dimakan oleh gelapnya lorong istana. Menjauhi mereka. Krek, saat ini sama dengan kondisi geral. Master Eren sekarang terbaling tak berdaya di tempat tidurnya. Hanya ada jam pasir sihir yang berada di dekatnya. Itu adalah alat hitung para master dan tabib kepala yang pergi untuk mencari buah delima merah. Dia bahkan lebih parah daripada Tuan Gerald Crawford bergumam Nona Kimberly melihat kondisi Master Eren dan sekarang sambil berdiri di belakang Aurora dan melihat apa yang dilakukan Aurora. Tuan Eren, bangunlah. Kamu berjanji padaku saat itu akan membawaku untuk pergi dan melihat duniamu. Jadi cepatlah bangun berkata Aurora di dekat telinga Master Eren. Saat ini Aurora mendekatkan bibinya dan terus berkata di telinga Master Eren. Apa yang akan kamu lakukan? Berkata Nona Kimberly melihat Aurora kemudian mendekatkan bibirnya ke bibir Eren yang sedang tertidur. Kiss, jelek. Nona Kimberly yang melihat apa yang dilakukan oleh Aurora terkejut dan seketika dunianya berputar. Tak ingin melihat hal itu dilakukan di depan matanya. Kiss, kiss, kiss. Beberapa kali Aurora mendaratkan bibirnya dan terus berkata bangun dan terus dilakukan beberapa kali sampai pada akhirnya bibir Aurora tetap menempel di bibir Eren. Dan melihat hal itu, Nona Kimberly seketika menutup mulutnya dengan tangannya dan dengan mata yang berbinar tak kuasa melihat hal itu dilakukan di depannya sekarang segera melangkah pergi meninggalkan mereka berdua. Berkata Nona Kimberly aku tak tahan melihat mereka sekarang. Lebih baik aku melihat kondisi Master Crawford. Apakah para master lainnya masih menjaganya atau tidak? Lagi pula saat ini Nona Kimberly tidak tahu apa yang akan dia lakukan dan segera pergi menemui para master yang menjaga Tuan Crawford. Setelah sampai di pintu kamar Gerald dirawat Nona Kimberly tidak mendapati para master yang menjaga Gerald. Mereka itu, berkata Nona Kimberly geram melihat tingkah para master yang sekarang tidak berada di tempatnya. Mereka pergi kemana sekarang? Dan meninggalkan Tuan Crawford sendiri di kamar ini. Dasar para master bodoh. Beberapa jam lalu, para master. Apakah kalian bisa membantu saya untuk membawakan beberapa alat pengobatan untuk Tuan Crawford? Di desa di Lembah Pelangi. Di sana di dekat desa mansion saya ada beberapa benda dan alat yang tak bisa saya tinggalkan di klinik ini. Jadi ketika ada beberapa orang yang terluka parah biasanya dirawat di mansion saya. Berhubung saat ini Tuan Crawford tak bisa dipindahkan dan hanya akan mengambil resiko. Akan lebih baik jika alat pengobatan saya dibawa ke sini. Lagi pula saat ini adalah jam istirahat para penjaga dan prajurit istana. Saya tidak punya wewenang untuk memerintah mereka di jam ini. Bagaimana? Berkata dokter panjang lebar. Oh baiklah. Anda butuh kami atau salah satu dari kami. Berkata Master Erwin mencoba mengetahui. Karena alat ini ada beberapa bagian saya dan asisten saya hanya mampu membawa 2 bagian dari 4 bagian. Dan agar tidak memakan waktu dan hanya sekali pengambilan. Apakah kedua master bersedia membantu?
Untuk Tuan Crawford kurasa karena tempat ini aman dan tak akan mudah dimasuki oleh orang lain tanpa akses. Jadi saya rasa tidak akan ada masalah berkata dokter tabib istana menjelaskan. Oh, kalau begitu kami berdua bersedia berkata Master Mateo lebih bijak. Kemudian mereka semua pergi dan berjalan menuju ke mansion dokter tabib di desa Lembah Pelangi. Craig membuka pintu. Saat ini Nona Kimberly datang sendiri ke dalam kamar Tuan Crawford dirawat. Dan hanya ada suara AC dingin yang menyala memecahkan hening di sekitar ruangan kamar rawat. Dek, beberapa saat, Nona Kimberly merasakan jantungnya sedikit bergetar dan beberapa kali jantungnya berdetak kencang. Apa ini? Berkata Nona Kimberly saat ini mencoba mengembalikan kondisi aneh yang saat ini menimpanya. Apakah karena tidak ada orang lain lagi di sini? Dan apakah karena hanya ada dua orang berbeda jenis berada dalam satu kamar ini? Berkata Nona Kimberly tanpa ada jawaban. Dan sekarang Nona Kimberly teringat akan apa yang dilakukan oleh Aurora dan Eren saat mereka di kamar rawat Eren. Ah, Aurora sialan padahal ada saya di sana tapi dia tidak malu melakukan hal itu sekarang Nona Kimberly ada dalam masalah yang tak terbantahkan kan? Apakah dia akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Aurora? Dan apakah dia hanya akan duduk saja dan pilihan terakhirnya dia pergi meninggalkan tubuh Geral yang saat ini tertidur lemah tanpa suara dan tak ada tanda Geral akan bangun. Mila, jelek. Nona Kimberly kemudian terkejut dengan apa yang didengarnya. Dan berkata siapa Mila? Dan apa hubungannya dengan Tuan Crawford? Sadar akan hal itu akan mengganggunya dan teringat perkataan dokter tabib istana. Kemudian sosok Nona Kimberly mendekati telinga Geral dan berkata aku ada di sini. Menemanimu jadi cepatlah bangun dari mimpimu. Black, terperanjat. Kemudian dengan cepat Nona Kimberly menarik kembali tubuhnya dan berkata, apa yang aku lakukan dan katakan barusan? Dalam kebingungannya sendiri, sosok Nona Kimberly kemudian mengingat Aurora memegang tangan Master Eren. Dan saat itu juga Nona Kimberly memegang tangan Geral. Dan kembali membisikkan sesuatu di telinga Geral dan hatinya sekarang berkecamuk dan mengikuti apa yang terjadi. Dan beberapa detik wajahnya mendekati wajah Geral. Di bawah penjara bawah tanah hutan terlarang. Beberapa orang terkekang dalam sebuah lapisan jeruji besi sihir. Dan beberapa orang dengan kemampuan tinggi dirantai dengan sebuah rantai yang terpaku di dinding penjara. Di antara para tawanan seseorang gadis cantik dengan tangan dirantai dan diikat di sebuah tiang di tengah dinding. Dengan ikatan keras dan semua pakaian yang telah robek akibat cambukan. Cetar, cetar, gadis muda. Katakan di mana kakakmu bersembunyi. Berkata seseorang yang memegang cambuk di tangan jika dia saat itu kekasihmu dengan senang hati memberikan pusaka bola jiwanya. Kamu tidak akan menderita seperti ini. Haha berkata lanjut seseorang yang kemudian mendekati wajah cantik gadis itu dan beberapa kali menjilati wajahnya. Singkirkan wajahmu dariku. Dasar naga bedebah. Berkata sosok gadis menahan risih jilatan lidah sang naga air. Tep, kakak. Jangan kamu lakukan itu lagi padanya. Berkata seorang perempuan kemudian mendekati sosok gadis biarlah kamu lampiaskan itu pada tubuhku. Slus, hirup. Kemudian sosok perempuan itu menghirup aura nafas gadis itu dan dengan cepat merubah tubuhnya menjadi sosok gadis yang dirantai dan terikat mari kakak. Kita ke singgasana kita. Kikikik. Tep, baiklah. Hahaha. Kau sungguh menggoda ketika merubah sosok tubuhmu menjadi seperti Sylvia. Berkata sosok naga air. Yang kemudian merubah sosoknya menjadi seperti sosok Blazewater. Melihat kesal gadis dirantai berkata kalian menjijikan. Dan di hutan terlarang yang masih menyimpan banyak misteri saat ini, muncul sosok lain di dalam penjara tanah. Beberapa orang di sana adalah para jelmaan penunggu hutan terlarang. Dan siapakah sosok Blazewater yang sebenarnya yang mereka bicarakan? Dan gadis yang dirantai. Lihatlah cermin ini. Bagaimana dia meniru kekuatan seseorang yang mampu mengalahkan si iblis jeli itu. Bahkan hanya dalam sekali tinju telapak tangannya sambil mengambil sebuah cermin sihir. Sosok orang yang menyerupai Blazewater, kemudian terduduk di pinggiran singgasananya. Itu benar kakak. Tingkat kultivasi orang itu sungguh di luar perkiraan kita. Dan jika bukan karena cermin sihir ini, kemungkinan besar kita akan kalah dan tak bisa segera membuat Tuan Blazewater keluar dari persembunyiannya berkata gadis yang mirip dengan sosok dirantai sekarang sambil memangkukan dahinya di pundak sang naga air. Haha. Kita akan tahu kehebatan orang yang bernama Geral Crawford sang pemilik roh legendaris. Dan jika kita berhasil mendapatkan roh legendaris dan bola jiwa sang pangeran Raja Wali, maka sekte naga air kita akan menjadi nomor satu bahkan semua sekte iblis akan tunduk pada kita. Hahaha berkata sang naga air dan kembali merubah dirinya menjadi sosok Blazewater dan kembali ke pangkuan sosok perempuan di sampingnya. Di ruang rawat Geral saat ini,
Nona Kimberly tanpa sadar telah melakukan sesuatu yang salah terhadap tubuh Geralt dan kemudian terperanjat menjauhi tubuh Geralt. Mundur beberapa langkah ke sisi tembok kamar rawat tabib istana. Sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, sosok Nona Kimberly menyadari kesalahannya. Apa yang telah aku lakukan? Bodoh. Bodoh. Merasa dirinya telah melakukan suatu kesalahan, kemudian Nona Kimberly hanya terduduk di kursi dekat tubuh Geralt saat ini. Menunggu dan tanpa sadar wajahnya tertidur di dada Geralt. Sampai sore hari beberapa orang telah kembali dan membuka kamar rawat Geralt. Krek, oh, Nona Kimberly, terima kasih telah menjaga tubuh Geralt. Maaf kami tadi membantu dokter tabib istana kemasionnya untuk membawa beberapa alat tambahan untuk kesembuhan Tuan Crawford, berkata Master Erwin menjelaskan. Bluk. Saat ini Nona Kimberly tertegun. Dan tak tahu apa yang harus dikatakan. Karena merasa bahwa dirinya telah bersalah dengan tindakannya. Kemudian Nona Kimberly segera bangkit dari duduknya dan berkata, baiklah. Lakukan apapun yang kalian bisa untuk kesembuhan dan pemulihan Tuan Crawford. Saya akan pergi ke kamar istana bersama Aurora dan jika ada perkembangan, segera beritahu saya, berkata Nona Kimberly kemudian mengambil langkah besar dan pergi menuju ke ruang perawatan Master Eren. Tap, tanpa mengetuk pintu ruang rawat Eren. Nona Kimberly hanya sedikit mengintip dari celah pintu. Bang, mata Kimberly saat ini mendapati Aurora. Menyingkapkan pakaiannya dan menempelkan tubuh mereka tanpa sehelai jagung. Kalian dengan wajah suram Nona Kimberly kemudian berkata lirih, lakukan apapun yang kalian mau. Dasar. Pintu kamar ditutup. Dengan langkah besar kemudian Nona Kimberly berjalan ke lorong istana menuju ke kamarnya. Sial, hari ini sungguh buruk. Apa yang aku lihat dan aku lakukan membuat perasaan aneh terus memukul isi kepalaku. Terdiam sesaat dan setelah berkata-kata, Nona Kimberly tertidur di kamarnya dengan beberapa tetes air mata mengalir. Apa yang akan aku lakukan? Hari kedua. Tok, Nona muda. Apakah Anda sudah bangun? Berkata Aurora yang datang untuk membangunkan Nona Kimberly di kamarnya. Nona, apakah Anda sudah bangun? Ho, saya sudah bangun sekarang, suara Nona Kimberly kemudian turun dari tempat tidur dan berjalan untuk membuka pintu kamar. Krek, Nona, apakah Anda ingin pergi berendam? Hari ini, beberapa Aurora mengajak dan membawa 2 buah bakul dengan isi pakaian dan handuk bermotif Hello Kitty. Bagaimana jika kita refleksi tubuh? Di pemandian ada beberapa kolam yang menyediakan pemandian air susu dan 7 macam bunga. Bagaimana? Apakah Anda mau mencobanya? Berpikir Nona Kimberly. Mendengar apa yang dikatakan Aurora dan mungkin ada baikannya jika Nona Kimberly mencoba merilekskan tubuh dan pikirannya. Baiklah, aku akan ikut. Baguslah. Ayo kita pergi. Nanana, berkata Aurora dengan langkah besar dan bernyanyi memecah kesunyian. Bagaimana dia bisa setenang itu? Padahal semalam dia, berkata Nona Kimberly segera menjauhkan pikirannya. Sudahlah. Oh, segarnya. Mandi bunga memang sangat menyenangkan. Bagaimana jika Anda juga mencoba untuk ke kolam susu, Nona Kim? Berkata Aurora yang sekarang berjalan ke arah Nona Kimberly dan memegang tangannya. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak malu? Berjalan dengan tanpa handuk seperti itu, berkata Nona Kimberly melihat tingkah Aurora yang seperti anak kecil. Haha, Nona Kimberly memang dewasa ya. Di sini hanya ada kita dan hanya saya pelayan yang bisa memperoleh akses tempat ini dan bebas melakukan apapun di pemandian air panas, sambil berkata dan terus memaksa Nona Kimberly untuk beranjak dari kolam bunga dan pergi menuju kolam susu. Ayo Nona. Mungkin ada rasa yang berbeda di kolam susu. Ayo. Kamu memaksa. Ambilkan handuk dulu, berkata Nona Kimberly tak ingin tubuhnya dieksplorasi oleh Aurora. Apa yang kamu khawatirkan, Nona? Ayolah, berkata Aurora dan dengan cepat Nona Kimberly mengikuti tarikan tangan Aurora. Biur, wah, haha. Ini memang kolam susu. Tubuhku seakan manis jika dimakan. Haha, hari ini Aurora sangat ceria dan tanpa beban. Apakah Anda ada masalah, Nona Kimberly? Ceritakan saja padaku. Mungkin aku bisa membantu Anda. Berkata Aurora menawarkan bantuan. Tidak. Ini bukan urusanmu, berkata Nona Kimberly saat ini menutup tubuhnya lebih masuk ke dalam kolam. Dan sempat terlintas di kepalanya untuk menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Aurora kemarin dengan Master Eren yang belum sadar. Tapi apapun itu, Aurora sendiri menyadari apa yang ada dalam pikiran Nona Kimberly. Karena dia juga melihat bahwa Nona Kimberly mengintipnya saat dia dan Eren melakukannya. Dari celah pintu, apakah Anda melihat saya dan tubuh Eren? Berkata Aurora membuka percakapan. Apa maksudmu? Berkata Nona Kimberly dengan ekspresi cemberut. Haha, apakah Anda belum sempat melakukannya dengan Tuan Crawford? Bertanya Aurora yang sempat berkunjung ke kamar rawat Geralt. Jadi Anda hanya mencium tanpa melakukan apapun. Apa maksudmu? Kau mengunjungi dan mengintipku.
Dasar, kau. Saat ini Nona Kimberly sangat melupakan kekesalan terhadap Aurora dan berpikir kenapa dia juga tidak melakukan hal yang sama yang seperti Aurora lakukan terhadap tubuh Eren. Cieh, guman Nona Kimberly terdiam kembali dan tak mau lagi membahas dan mendengarkan Aurora. Hari ketiga, beberapa orang telah berkumpul dan memenuhi seluruh ruang rawat geral. Sungguh ini luar biasa. Bahkan saat pagi Tuan Crawford telah tersadar dari tidur panjangnya berkata Master Mateo sekarang berdiri di samping geral. Berkata geral lirih apa yang terjadi. Bagaimana bisa aku sekarang masih hidup? Dan kalian semua. Tuan Crawford, istirahat sebentar lagi dan biarkan alat pengobatan kami memulihkan kesehatan Anda dan menambah stamina Anda berkata dokter tabib istana. Kemudian beberapa benang merah melilitkan ke tangan geral dan memeriksa nadinya. Sungguh ini di luar dugaan kami. Tubuh Anda sangat berbeda dengan manusia biasa. Sungguh kekuatan basis kultivasi yang kuat. Berkata dokter tabib istana heran melihat semua cedera geral tanpa ada bekas dan aliran darahnya lancar tanpa tersumbat. Oh, apakah sosok itu melukin kalian? Berkata geral mengingat sosok yang menghajarnya abis-abis. Bahkan sebelumnya dia akan mampu lebih mudah menghadapi musuh dengan basis kultivasi tinggi sekalipun. Maksud Anda? Yang saya dengar dari Jen dan menceritakan semua yang telah terjadi pada Eren dan Anda itu sungguh mustahil. Tetapi karena kami melihat Anda terluka dan tak sadarkan diri dalam beberapa hari, kemungkinan besar yang dikatakan Jen itu benar adanya. Dan dari info Jen saat itu Anda dan Eren dipukul oleh sosok Anda yang lainnya berkata Master Erwin menjelaskan. Maksudmu, dengan geral yang lain, apa katakan Master Erwin? Berkata Nona Kimberly yang datang segera setelah mendengar dari beberapa pelayan istana yang menyampaikan kabar bahwa geral telah sadar. Ini hanya prediksiku saja. Besar kemungkinan apa yang menyerang geral saat itu adalah sosok lain dirinya dari balik cermin sihir yang dimiliki oleh Blazewater berkata Master Erwin menjelaskan. Apa, Tuan Blazewater? Berkata serentak beberapa tabib istana yang mendengar Master Erwin berkata tenang sosok Tuan Muda mereka dan diantara beberapa tabib istana berkata apakah Tuan Muda Blazewater masih hidup dan apakah benar sosok Tuan Blaze melakukan hal yang bertentangan dengan prinsip hidupnya? Ini tidak mungkin. Itu mungkin saja terjadi berkata Brody Ruff datang dan mengiyakan perkataan Master Erwin hal itu bisa saja terjadi sambil mengeluarkan kaleng giok emas yang diberikan sosok Blazewater saat di hutan terlarang Tuan Muda Blaze selalu menjaga warisan ayahnya dan terus menjaga kaleng giok ini dan pada saat itu saya tersadar bahwa ada yang tidak beres dengan sosok Tuan Muda Blaze saat itu. Dia mungkin telah menyamarkan dirinya dengan wujud Tuan Blaze kita. Sambil berkata Brody Ruff kembali memasukkan kalung gioknya dan berjalan ke arah geral dan membisikkan sesuatu. Baiklah. Aku mengerti berkata geral saat itu paham dengan apa yang sebenarnya terjadi di lembah pelangi. Dan untuk sosok Tuan Crawford yang muncul dari cermin sihir, kita sebut saja Anoter Shadow. Mungkin kalian akan melihatnya nanti dan melihat pertarungan master besar kita yang telah bangkit kembali. Di Danau Lembah Pelangi, Geral dan Brody Ruff sekarang telah bersiap untuk membuat formasi sihir dengan beberapa tombak yang telah ditancapkan di tanah dan beberapa bendera merah putih berkibar di pinggir danau. Ini seperti upacara pembebasan seseorang. Semua orang dan beberapa prajurit telah berjejer rapi di dekat danau. Ayah Brody Ruff yaitu Parko Ruff sekarang duduk di sebuah batu besar dengan bertapa dan tetap berkonsentrasi penuh. Beberapa orang termasuk Nona Kimberly berada di pinggir danau untuk melihat apa yang akan dilakukan Geral dan Brody. Hanya sosok Master Mateo dan Aurora yang tidak ada di danau. Mereka sekarang menjaga tubuh Master Eren dan Nona Kimberly sendiri berkata dan menyuruh Master Mateo untuk menemani Aurora menjaga keduanya. Dan tentunya di benak Nona Kimberly agar Aurora tidak terlalu memaksa tubuh Master Eren menerima apa yang diberikan oleh Aurora. Dan sekarang Geral yang berada di sisi kanan bendera berwarna merah dan Brody Ruff berada di sisi kiri bendera berwarna putih. Sekarang ketiganya memusatkan ki sejati mereka ke arah tengah danau. Dengan beberapa kali hentakan tangan dan menyilangkan tangan membentuk semacam teknik pemanggilan. Swiss. 3 sinar dari ujung ketiga orang seketika muncul dan terarah ke tengah danau. Bang! Ledakan. Sebuah ledakan besar terjadi dan seketika sebuah pusaran air besar terbentuk dan pusat puara seolah-olah terlihat. Bang! Sekarang ini saatnya, berkata Parko Ruff memberitahu pada Geral dan Brody Ruff untuk segera masuk ke dalam pusaran air. Dan dengan cepat Parko Ruff mengeluarkan sebuah jam waker untuk menghitung berapa lama pusaran air akan menutup. Biur, nyelam. Semua orang sekarang terkejut. Nona Kimberly terkejut. Master Erwin terkejut. Semua prajurit terkejut. Pendengar terkejut. Saya juga. Nona Kimberly yang melihat sosok Geral dan Brody Ruff masuk ke dalam pusaran air tak bisa menahan keterkejutannya dan menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Ah! Mereka bergumam Nona Kimberly dengan wajah pucat. Semua prajurit dengarkan aku. Ini adalah tali pengikat tubuh.
Jika terjadi sesuatu pada anakku dan Tuan Crawford, aku akan masuk ke dalam pusaran air untuk mencari mereka dan menarik mereka keluar dari pusaran sihir air itu, berkata Parkoraf memberikan perintah dan menyuruh semua prajurit untuk memegang tali kehidupan miliknya. Di dalam pusaran air, seperti halnya Geralt saat ditarik masuk oleh kekuatan Raja Arteris saat di lukisan pemandangan. Hal itu sudah membuatnya terbiasa dan saat ini Geralt memutuskan untuk menghisap sebatang rokok dalam perjalanannya untuk menemukan sosok yang dicarinya. Brody Ruff saat ini merasakan pusing dan mual di tubuhnya dan menjadi menghampiri Geralt untuk meminta sebatang rokok untuk mengobati mabuk Laut Nai. Swir, suara pusaran air jauh lebih cepat. Di dalam air, di danau lembah pelangi. Bagaimanapun, apa yang dilakukan Brody Ruff dan Geralt saat ini memiliki tujuan. Saat ini mereka telah memasuki kedalaman di mana tak terdapat setetes air pun dari danau yang mengalir. Dan sekarang keduanya telah berada di sebuah ruang gua bawah air. Dan terdapat beberapa obor yang menyala menerangi beberapa bagian yang gelap. Ayo, Tuan Crawford, berkata Brody Ruff, suaranya menggema di seluruh ruangan. Kita akan menemui seseorang. Setelah berkata, kemudian Brody Ruff mengajak Geralt untuk pergi ke sebuah ruangan. Mungkin dia akan senang dengan kedatangan Anda, Master, berkata Brody kemudian membuka sebuah pintu di tembok. Bruk, terbuka. Saat ini di depan mata Geralt, terbuka sebuah pintu yang terbuat dari batu besar yang memiliki motif. Ada ukiran beberapa bunga teratai. Setiap motif memiliki arah yang berbeda. Lagi pula saat ini, Geralt yang telah diberitahu sebelumnya oleh Brody Ruff bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dan memberitahu sebuah ramalan kecil. Mereka berjalan dan masuk ke dalam. Tuan, berkata Brody Ruff memberi hormat pada seseorang di bawah sinar lentera dengan posisi menghadap sebuah patung Buddha. Dia adalah Master Crawford. Oh, Geralt Crawford, pemilik dari roh Promidal, berkata sosok seorang lelaki yang kemudian berbalik arah dan melihat seluruh tubuh Geralt. Luke, memandang. Setelah beberapa kali terus memandang dan terus memperhatikan sosok Chen Ge, pemuda yang saat ini sedikit kusam, berkata, saya adalah Blazewater. Anak dari seorang dewa Raja Wali Two Water. Kemudian Blazewater original menyambut kedatangan Geralt dengan berjabat tangan dan dengan senyum senang. Saya Geralt Crawford. Senang berjumpa Anda, Tuan Blaze, berkata Geralt saat ini terus memperhatikan sosok di hadapannya. Memang benar mirip dengan sosok Blazewater yang bertarung dengannya 4 hari yang lalu. Sejak Geralt terbangun dari tidurnya. Dan di saat Geralt bangun, Brody Ruff saat itu membisikkan sesuatu kepada Geralt. Brody Ruff berkata jika sebuah rahasia besar akan segera terungkap jika Geralt mau membantunya untuk mengeluarkan sosok Tuan Muda Blaze, dan membantu untuk menghadapi sosok Blaze yang lain. Tuan Crawford, saya akan menceritakan beberapa hal tentang Anda dan hubungan Anda dengan saya di masa depan nanti, berkata Blazewater kemudian berjalan dan memutar dirinya. Dengan sekejap sosok Blaze telah berubah menjadi sosok burung Raja Wali Emas. Bang, lebih baik jika kita bicarakan di istana. Dan mungkin akan saya perlihatkan sesuatu yang menarik nanti kepada Anda, Tuan Crawford, berkata Blazewater saat ini. Dengan sebuah isyarat agar Brody Ruff dan Geralt segera naik ke punggung Blazewater. Baik, kejutan ya, berkata Geralt dengan santai tanpa ada rasa curiga dengan keduanya. Hup, merenggangkan sayap. Kemudian sosok burung Raja Wali, dengan sebuah cahaya emas mengitari seluruh tubuhnya dan dengan membawa Geralt dan Brody Ruff, mendorongkan tubuhnya menembus batu-batu gua bawah air. Swos swos swos. Huak, kicauan, menembus tembok dan melewati putaran air. Sosok Raja Wali Emas, dengan mudah melewati jalan spiral pintu masuk air dengan cepat. Bip, suara jam waker. Jam telah menunjukkan waktu di mana pintu air akan segera menutup. Saat ini semua orang yang mendengar jam telah berbunyi merasa kepanikan di wajah mereka. Dan ketika semua orang melihat pimpinan prajurit istana telah bersiap untuk melompat ke arah pusaran air. Bom, ledakan. Semua orang yang berada di dekat danau mendengar beberapa kali ledakan besar tercipta dan semua air danau memercikkan ke tubuh semua orang. Kemudian sosok burung Raja Wali terlihat dari pusaran air yang akan segera menutup. Dan saat pusaran air hanya sebesar lubang sumur, sosok Raja Wali dengan membawa 2 orang yang duduk di atas pundak burung Raja Wali terlihat. Tania, berhasil. Semua orang berteriak bersamaan. Dan mereka semua melihat sosok burung Raja Wali terbang tinggi di udara. Huak, huak, burung Raja Wali bernyanyi, terbang mengitari beberapa orang, seperti memberi penghormatan dan restu. Kemudian sosok Geralt dan Brody segera melompat jatuh ke tanah. Hup, jatuh. Geralt dan Brody kemudian menjatuhkan dirinya dengan cepat. Disusul sosok Raja Wali kemudian melesat jauh dan mendatangi semua orang. Bak, jatuh, dan beberapa debu berterbangan menyambut kedatangan sosok Raja Wali. Huak, sambil mengibaskan sayap besarnya beberapa kali. Membuat orang di sekitar menutup mata mereka karena angin yang ditimbulkan lumayan keras.
Bang, asap. Sosok Raja Wali kemudian merubah dirinya menjadi seorang pemuda dengan pakaian sopan. Dengan rambut panjang terikat dan terdapat mahkota di belakang kepalanya. Memakai pakaian berwarna hitam dan beberapa tali yang menjutai. Sosok dengan memakai anting batu rubi kecil di telinga kirinya. Semua orang yang melihatnya terpana akan sosok pemuda Raja Wali. Wajahnya seperti bulan yang baru timbul di saat petang. Dan dengan cepat beberapa prajurit membungkuk memberi hormat. Selamat datang Tuan Muda, disusul oleh pimpinan prajurit dengan memberi hormat pada sosok pemuda yang sekarang berada di depannya. Tuan Blazewater, terima hormat dariku. Bahkan yang sekarang lebih terkejut adalah Nona Kimberly. Dia menatap tubuh Blazewater dari ujung kaki hingga ujung kepala dan bergumam Blaze. Wajah Nona Kimberly sekarang terlihat berbinar. Matanya sekarang terlihat membesar dan dengan tatapan berkaca-kaca. Sedikit air matanya keluar. Bibirnya yang memakai gincu merah merona bergetar dan berkedut beberapa kali. Seakan tak mempercayai apa yang dilihatnya. Sosok Kimberly saat ini berjalan beberapa langkah menuju ke sosok Blazewater original. Disusul dengan langkah besar dan beberapa kali langkahnya terlihat seperti berlari kecil menghampiri sosok Blaze. Hap, peluk. Bahkan Nona Kimberly saat ini menangis ketika memeluk tubuh Blazewater. Beberapa kali menepuk pundak Blaze. Seperti seseorang yang telah lama menghilang dan sekarang terlihat dan datang kembali. Nona Kimberly terus mendekap tanpa tahu bahwa sosok Blazewater tak mengenali dirinya. Nona. Hei, Nona, berkat Blaze. Saat ini Blaze yang tak mengetahui siapa sosok gadis cantik yang sekarang memeluknya dengan erat merasa keheranan. Nona siapa Anda? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Berkata Blaze mencoba melepaskan pelukan Nona Kimberly. Blazewater, apakah kamu sudah melupakanku? Berkata Nona Kimberly tak percaya bahwa dengan cepat sosok Blaze melupakan apa yang telah terjadi Blaze. Apakah kamu tidak mengenaliku? Katakan Blaze. Nona muda. Sungguh aku benar-benar tak mengenalmu bahkan ini adalah pertemuan kita berkata Blaze mencoba menjelaskan. Kiss. Tanpa disadari Blazewater. Seketika Nona Kimberly mendaratkan sebuah kiss di bibir Blaze. Dalam pikiran Nona Kimberly. Mungkin dengan kiss sosok Blaze akan mengingat apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Blaze sendiri terkejut dengan sikap aneh Nona Kimberly. Tanpa biasa berkata apa-apa lagi. Hanya pasrah sampai Nona Kimberly puas dengan apa yang dilakukan padanya. Lepas. Sekarang yang lebih terkejut adalah beberapa orang yang melihat tingkah aneh Nona Kimberly. Semua orang terdiam terpaku tanpa bisa menghalangi Nona Kimberly. Bahkan Geralt sendiri hanya terdiam dan berjalan ke pinggir danau dan mengambil beberapa batu pipih dan dilemparkan ke permukaan air disusul oleh Brody Ruff yang ikut melemparkan beberapa batu pipih ke permukaan air danau. Dan sekarang semua orang memerankan permainan mereka sendiri. Beberapa prajurit mengalihkan pandangan mereka dengan memutar-mutar tombak dan beberapa lagi memainkan pedang. Bahkan beberapa master mengambil beberapa ranting kering untuk dipatahkan. Ayah Brody Ruff hanya membolak-balikkan jam wakernya. Semua orang sibuk dengan diri mereka sendiri. Saya sendiri malah membuat kopi dan membuangnya tanpa meminumnya. Apakah kau ingat kiss ini Blaze? Berkata Nona Kimberly telah melepaskan pelukannya dan menatap wajah Blazewater. Wajah Nona Kimberly sekarang terlihat berbinar dan bercahaya. Tepukan. Nona. Apapun yang telah aku lakukan padamu. Sama sekali aku tak mengingatnya. Bahkan aku baru bertemu denganmu saat ini di sini berkata Blaze menepuk pundak Nona Kimberly. Kau, jahat. Berkata Nona Kimberly kemudian melangkah dengan langkah besar menjauh dari sosok Blazewater. Hening. Di istana. Di sebuah aula pertemuan. Sekarang sosok Blazewater telah menduduki singgasananya. Dan ada beberapa hidangan makanan dan minuman mewah tergeletak di setiap meja petinggi istana. Geralt sendiri duduk di dekat Brody Ruff dan semeja dengannya. Parco Ruff dan beberapa master duduk di samping kanan Tuan Blazewater. Baiklah. Akan aku ceritakan kenapa diriku sekarang tiba-tiba datang dan kembali dari Danau Lembah Pelangi. Berkata Blaze memulai ceritanya. Semua orang dengan seksama memasang telinga mereka. Tapi sebelum memulai cerita, saya akan memperkenalkan sosok legendaris kepada kalian semua. Dia adalah Tuan Crewford sang pemilik roh legendaris Promidal. Sosoknya telah diramalkan dan kedatangannya adalah sebuah karunia tersendiri untuk kejayaan dan kemakmuran Lembah Pelangi dan Kerajaan Raja Wali. Berkata Blaze kemudian melanjutkan ceritanya saat ini saya ada di sini. Adalah kehendak dewa. Saat itu adalah saat di mana saya sedang melakukan pertapaan saya di gua ilusi milik sangat legenda abadi di dekat Lembah Pelangi. Dalam pertapaan saya, sosok naga air menyerang dan mencoba untuk membunuh saya. Namun usahanya gagal dan beberapa hari saya dan sosok naga air bertarung dan sampai pada titik di mana kekasih saya dirampas dan diculik oleh sosok naga air. Dia dibantu oleh sosok gadis muda perwujudan dari pusaka patung Phoenix. Dan karena suatu hal,
Dia menginginkan sebuah pusaka dari ayah saya yaitu bola jiwa yang ada di dalam tubuhku dan mengancamku dengan menyadara Sylvia. Tunanganku terdiam sejenak. Blazewater merenung. Gluk, sosok Nona Kimberly yang mendengar cerita Blazewater. Di balik pintu ruang pertemuan sekarang terkejut dan tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh Blazewater. Jadi siapakah yang telah mengambil energi pil tubuh abadi dalam tubuhku saat itu? Berkata dalam hati. Kemudian Nona Kimberly berjalan keluar dan pergi ke taman di dekat batu besar. Di mana malam itu dia mengalami kejadian yang sangat membebani hidupnya. Tak, berjalan. Kemudian Nona Kimberly berjalan menuju batu besar di taman. Dia mencari cara untuk memecahkan alasan dia terjebak oleh sesuatu yang selama ini mengganjal hatinya. Kling, bersinar, melihat ke arah semak dan membungkuk. Nona Kimberly melihat ada sebuah bulu halus dan indah tergeletak di dekat batu besar. Apa ini? Ini, berkata Nona Kimberly terkejut melihat bulu burung ini mirip dengan bulu burung phoenix yang ditemuinya. Ini adalah bulu burung phoenix. Apakah ini berarti saat itu memang bukan Blazewater? Kemudian Nona Kimberly mencoba berpikir dan dengan cepat Nona Kimberly mengeluarkan bola arah yang dimilikinya. Aku pasti akan menemukan jawabannya jika aku temukan pemilik bulu burung phoenix ini, berkata Nona Kimberly. Hai, Nona Kim. Apa yang sedang Anda lakukan? Berkata Aurora yang melihat Nona Kimberly sendiri. Nona Kim, apa yang kamu lakukan di sini? Dan apa itu bulu burung phoenix? Hah? Terperangah Nona Kimberly kemudian berkata, apakah kamu tahu siapa pemilik dari bulu burung phoenix ini? Coba aku lihat. Berkata Aurora kemudian memperhatikan corak bulu burung phoenix. Sepertinya aku pernah melihat sosok wanita yang merubah dirinya di sebuah rumah pemandian air panas. Dan saat itu yang aku pikirkan adalah sosok Dewa Phoenix yang hanya ingin membersihkan diri, jadi aku tak mengganggunya. Jadi, kamu tahu wajah pemilik bulu burung phoenix ini, berkata Nona Kimberly selidik. Entahlah. Yang aku tahu dia terbang ke arah hutan terlarang dan menghilang, berkata Aurora mengingat. Oke, itu cukup dan yang sekarang bisa kamu lakukan adalah jangan memberi tahu siapapun tentang hal ini, berkata Nona Kimberly kepada Aurora. Baik Nona Kim, berkata Aurora, mengerti, aku akan pergi ke kamar rawat Tuan Eren. Apakah kamu mau ikut? Tidak, aku ada urusan dan ingin pergi ke pemandian sendiri, berkata Nona Kimberly berbohong. Apakah Anda mau saya temani? Bertanya Aurora. Tidak. Cepat kamu temani Eren, berkata Nona Kimberly. Saat ini baik Nona Kimberly dan Aurora harus bisa bekerja sama. Namun karena kepolosan Aurora dan karena sekarang menganggap Eren menjadi kekasihnya, Nona Kimberly tidak mau tahu dan ikut campur urusan mereka. Lagi pula Nona Kimberly masih ada urusan dengan sosok Blazewater yang ditemuinya waktu itu. Berjalan ke arah hutan terlarang. Baiklah. Mungkin akan aku mulai dari sini, berkata Nona Kimberly yang saat ini berada di depan hutan terlarang, dan setelah membayar supir taksi dia kemudian mengeluarkan bola arah. Baiklah, bola arah. Deteksi di mana pemilik bulu burung phoenix ini. Lemparan. Setelah bola arah dilempar, bola arah kemudian berputar dalam beberapa detik mencoba mencari tempat di mana pemilik bulu burung phoenix berada. Sring, berputar. Nona Kimberly dengan seksama memperhatikan bola arah berputar. Berhenti. Setelah bola arah berhenti berputar dengan cepat, bola arah berjalan ke depan disusul oleh Nona Kimberly yang mengejarnya. Dia mendapatkan arahnya. Hosh. Nona Kimberly berlari dan terus mengejar bola arah kemanapun bola arah pergi. Beberapa kali berbelok dan menghadapi rintangan lebatnya pohon, Nona Kimberly terus berlari. Bahkan sekarang banyak luka goresan di tangan dan wajahnya dan beberapa goresan mengeluarkan darah. Nona Kimberly bahkan tak berhenti hanya untuk sekedar istirahat. Bush. Bola arah kemudian terbang dan terjatuh. Bak, berhenti. Sekarang di depan Nona Kimberly, terdapat sebuah lubang gua di sebuah pohon besar yang memiliki celah seukuran 2 tubuh manusia. Drake tertegun. Apa ini? Apakah ini adalah markas dari burung phoenix? Dan ada apa di dalam celah pohon besar? Berkata Nona Kimberly tanpa ada yang menjawab. Di lorong sempit di sebuah pohon yang memiliki celah. Saat ini Nona Kimberly telah masuk ke dalam celah dan berjalan menelusuri lorong. Lorong ini sangat besar dan dalam, dan hanya terdapat beberapa lampu obor di setiap sudutnya. Apakah ini tempat persembunyian mereka? Nona Kimberly sekarang yang ingin mengetahui kebenarannya berjalan terus ke dalam lorong. Terhenti. Di depan Nona Kimberly sekarang terlihat sebuah ruangan yang dipenuhi oleh beberapa orang lelaki dan perempuan. Dan ada beberapa lelaki yang dirantai. Mereka semua seperti para master yang ditangkap dan ada beberapa gadis yang dipenjara dan Memo banyak luka di sekujur tubuhnya. Beberapa di antaranya memiliki paras cantik dan Nona Kimberly sekarang melihat sosok perempuan yang mirip dengan perempuan yang menyerangnya di pemandian air panas.
Sosok gadis itu sekarang dirantai dengan keras dan beberapa sobekan di pakaiannya memperlihatkan bagian tubuhnya. Tetap dalam kondisi waspada. Kemudian Nona Kimberly berjalan perlahan dan mengintip di bagian sebuah tembok batu yang gelap. Ruangan ini seperti sebuah kamar besar dan mempunyai beberapa penjara besi dan beberapa orang di dalamnya, berkata Nona Kimberly sembari melirik dan melihat sosok gadis yang diikat rantai. Apakah dia Sylvia yang asli? Dan apakah dia masih hidup? Kurasa lebih baik aku coba untuk lebih jauh melihat ke arah ruangan yang seperti singgasana itu. Look, tertegun. Itu. Blaze dan Sylvia. Bergumam Nona Kimberly tak percaya yang dilihatnya dan sontak tanpa berpikir panjang lagi Nona Kimberly melompat dan dengan cepat menarik dua belatinya. Kalian brengsek, sambil mencoba menghunuskan belati ke kedua tubuh yang sedang bercumbu, rasakan dan matilah kalian penipu busuk. Gap, terkejut. Seketika itu kedua pasangan itu tersentak kaget dan melihat sosok gadis yang akan menyerang mereka dari belakang. Kau, berkata Blaze palsu melihat belati akan mengenai punggungnya. Krak, tamparan. Seketika itu Blaze palsu mengarahkan tamparan ke tangan Nona Kimberly. Kreng, terjatuh dan menimbulkan bunyi. Belati di tangan kanan Nona Kimberly dilemparkan ke arah dinding kamar. Arregegegeh, berteriak Nona Kimberly menemui matanya melihat sosok Blaze palsu yang tak memakai apapun. Kalian menjijikkan, berkata Nona Kimberly menutup matanya dan berteriak kencang. Dus, seketika kedua sosok pasangan itu memakai jubahnya. Kau, hahaha, Nona muda. Apa kabarmu? Berkata Blaze seketika itu memakai jubahnya dan mengikatnya. Kalian sungguh haram, teriakan Nona Kimberly membangunkan semua orang di penjara dan sosok gadis yang diikat rantai. Kikik, apakah kamu masih penasaran dengan Blaze, Nona? Berkata gadis yang sekarang menghampiri Nona Kimberly. Mengangkat kepala Nona Kimberly. Nona, apakah kamu mengantarkan nyawamu? Kikiki. Kalian, menyingkir dari hadapanku, berkata Nona Kimberly kemudian berdiri dan mencoba menghunuskan belati ke tubuh gadis yang bersama Blaze palsu. Matilah kalian. Sekarang Nona Kimberly melemparkan belati ke arah gadis Blaze dan mundur beberapa langkah ke belakang dan melihat mereka. Nona Kimberly adalah sosok gadis normal yang akan berteriak jika melihat lawan jenisnya tak memakai apapun dan walaupun itu bukan manusia. Karakter gadis polos dan anggun masih ada dalam sanubari Nona Kimberly. Hahaha. Jadi kau sudah mengetahui markas kami dan yang pasti kau juga telah mengetahui siapa aku sebenarnya. Iya kan Nona muda? Berkata sosok Blaze yang kemudian merubah dirinya menjadi sosok tubuh berkepala naga air. Kemarilah dan kamu akan aku jadikan selirku. Hahaha, berkata naga air. Dasar kalian ini. Lebih baik aku mati daripada menjadi budakmu, berkata Nona Kimberly saat ini sembari berjalan ke arah pintu lorong. Hahaha. Kalian tangkap Nona manis ini. Dan ikat dia, berkata naga air memerintah beberapa jawaban. Seketika itu dari dalam tanah muncul sosok tangan besar dan menangkap Nona Kimberly. Hahaha, sosok tangan kemudian menampakkan tubuhnya, dan mengikat Nona Kimberly dengan rantainya. Ikat dia di tiang dekat Nona Sylvia. Cepat kemudian naga air berjalan ke arah Nona Kimberly yang terikat rantai. Nona manis, gerangan apa yang membawamu ke sini? Dan apa tujuanmu? Katakanlah, berkata naga air dengan rayuannya dan memainkan jarinya di wajah Nona Kimberly. Cie, singkirkan tanganmu, teriak Nona Kimberly. Haha, gadis yang galak. Aku suka, haha, berkata naga air kemudian mengambil belati Nona Kimberly dan menyentuh wajah Nona Kimberly dengan belati. Apakah kamu masih penasaran dengan yang waktu itu kita lakukan, Nona? Haha, akan aku jelaskan agar saat kematianmu tiba nanti, kamu tidak menjadi hantu penasaran. Sambil berjalan ke arah Nona Sylvia asli, naga air berkata, waktu itu aku menyamarkan wajahku seperti wajah Blazewater, dan menyelamatkan kalian dari kejaran ulat iblis dan menggunakan domba sihirku. Dan untuk waktu itu karena aku mengetahui bahwa di dalam tubuhmu terdapat energi pil tubuh abadi yang sangat langka dan hanya dimiliki sang Legendris abadi, aku membuat sebuah rencana untuk menjebakmu dan menaruh bubuk penurut di dalam makananmu, dan kekasihku yang menyamar menjadi salah satu pelayan yang menaburkan bubuk penurut padamu. Dan saat itu aku mencoba mendekatimu malam itu. Dan dengan mantra sihir aku ciptakan adegan kematian dan kembalinya diriku hingga aku bisa mendapatkan energi pil tubuh abadi darimu. Dan merencanakan agar orangmu bisa mengalahkan sosok iblis penghuni hutan terlarang yang tak bisa kami lawan sendiri dan menyelamatkan Brody Ruff agar semua rencana kami untuk membunuh iblis jeli bisa cepat terselesaikan. Haha, berkata naga air. Jadi kamu telah merencanakan ini semua, berkata Nona Kimberly. Lalu siapa dirimu sebenarnya? Hahaha. Nona yang arogan dan tak sabaran, ya namaku. Dengan sosok yang bernama Kaido Moria. Dia adalah jelmaan dari naga laut timur di wilayah Jepang dan berkultivasi di lembah pelangi setelah memasuki wilayah malam angker dan terjebak di sini dalam beberapa tahun. Dan kemudian dia menyerangku dan tunanganku.
untuk mencoba mengambil bola jiwaku. Namun usahanya gagal dan kemudian dia ke istana dan menculik Sylvia. Karena aku gagal dan Sylvia memohon padaku untuk mencari bantuan dan saat itu aku membaca buku ramalan yang diberikan oleh ayahku melewati ayah dari Brody Ruff, berkata Blaze sambil mengeluarkan sebuah buku ramalan dan melanjutkan berkata. Dan saat itu, aku mencoba untuk menghindar dan bertapa di danau dan memberitahu lewat surat yang tersimpan di kalung giok. Dan kemungkinan Kaido Moria akan menyamar menajdi diriku di saat pertapaanku. Maka aku letakkan giok kekuasaan di meja kamarku. Hingga Brody Ruff mengetahui tempatku dan membawa seorang pemilik roh legendaris datang sesuai ramalan di buku ini. Saya mengerti sekarang. Tuan waktu itu sepertinya Nona Kimberly yang terpengaruh oleh sihir Kaido Moria. Membuat perangkap dan memainkan sandiwaranya. Jadi sekarang apa yang akan kita lakukan Tuan Blaze? Berkata Brody Ruff. Jadi kamu memanfaatkan aku. Dengan mengarang sebuah cerita mengenai portal itu dengan wajah muram kemudian Nona Kimberly berkata Kaido Moria. Akan aku bunuh kau dengan tanganku sendiri. Hahaha. Bahkan kamu tak mampu untuk mengambil belati ini kan Nona Kimberly. Berkata Kaido sambil memainkan belati di pipi Nona Kimberly. Boom, dentuman. Sebuah ledakan di luar. Beberapa prajurit istana mencoba merobohkan pohon besar di hutan terlarang. Apa yang terjadi? Apakah mereka mengetahui lokasi ini? Berkata Kaido Moria tertegun Blaze. Saat ini beberapa prajurit sedang mencoba untuk merobohkan pohon besar. Cepat masuk dan selamat Nona Sylvia dan tahanan lainnya. Berkata Blazewater yang telah mengetahui markas Kaido sejak pertarungannya. Bak, bak, bak. Beberapa pukulan mendarat di tuban para prajurit yang mencoba untuk masuk dan dengan cepat beberapa bawahan Kaido yang terdiri dari pasukan iblis kuat keluar dari mulut celah pohon. Sun membawa Nona Kimberly dan Nona Sylvia keluar gua. Sylvia, berkata Blazewater. Nona Kim, berkata Geral yang ikut rombongan Tuan Blaze. Sylvia, Blaze, Sylvia, Blaze. Sampai 100 kali. Hahaha. Kalian datang untuk menyerahkan bola jiwamu benarkan Blaze. Berkata Kaido kemudian keluar bersama kekasihnya. Ernie, tunggulah dan jaga tawanan kita. Aku akan menghadapi Blazewater sekarang. Baik. Berkata Ernie, diceritakan di sini bahwa sosok Kaido Moria adalah jelmaan ular naga laut timur dan sosok Ernie adalah jelmaan dari pusakan Phoenix dari Gua Ilusi yang jatuh cinta pada sosok naga air yang berkultivasi di Gua Ilusi. Apakah sebenarnya hubungan mereka? Geral sendiri saat ini masih melihat situasi. Jika situasi berubah maka dia akan bertindak. Apalagi bila ada sosok dirinya yang lain. Anoter Shadow yang jelas mampu meniru dan menggunakan teknik basis kultivasi jauh 10 kali lipat dari basis kultivasinya. Sekarang serahkan bola jiwamu padaku atau dua gadis itu akan menerima kematiannya berkata Kaido sekarang atau tidak sama sekali. Boom, ledakan. Blazewater telah mengantisipasi serangan dari Kaido. Dan dengan cepat terbang ke langit. Merubah dirinya menjadi sosok burung Raja Wali dan menyerang Kaido dengan cakarnya. Geral yang saat ini sedang mengikuti rencana Blazewater. Dan di saat Blazewater mengalihkan pandangannya. Dengan cepat Geral menjentikan beberapa batu kerikil ke arah para bawahan Kaido Moria. Pluk. Pluk, pluk, pluk. Dalam sekejap semua bawahan Kaido Moria jatuh dan tak sadarkan diri. Di saat yang bersamaan Ernie yang tak tahu apa yang sedang terjadi, melihat sosok bayangan hitam melesat di depannya. Dan ketika dia menoleh dua gadis yang ada di dekatnya menghilang. Menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari tahu siapa yang telah melakukannya. Kemudian sosok bayangan hitam telah berada di antara semua prajurit istana, dengan Geral bersamanya. Baik Nona Kimberly dan Nona Sylvia tunangan dan kekasih Blaze, tertegun melihat apa yang barusan terjadi. Dan Ernie melihat di antara para prajurit istana. Di sana sosok Sylvia dan Nona Kimberly berada. Siapa yang melakukannya dan bagaimana mungkin? Kecepatan yang luar biasa. Siapa? Sembari terus melihat-lihat sekitar. Kemudian Ernie melihat sosok Geral. Ernie sendiri telah mengetahui sosok Geral di saat dirinya bersama Kaido sedang berada di pemandian air panas. Dan saat itu Kaido yang bertarung dengan Geral. Karena saat ini, Ernie tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sosok Ernie kemudian merubah dirinya menjadi sosok burung Phoenix dan bergegas membantu pertarungan Kaido dan Blaze. Sekarang ketiganya telah menjadi beberapa makhluk legendaris. Pertarungan antara beberapa jenis hewan legendaris terlihat di langit. Suak, suara Ernie yang seketika merubah diri menjadi sosok Phoenix, menggetarkan seluruh orang yang berada di sana. Sosoknya yang begitu indah dengan bulu burung berwarna biru keunguan dan beberapa ekor panjang di setiap ekornya. Ekornya sendiri seperti mengeluarkan percikan api. Di langit, sosok Blaze yang merubah tubuhnya menjadi burung Raja Wali yang sedang bertarung dengan sosok naga besar dengan sayap dan cakar. Ekor naga terus bergerak menyerang burung Raja Wali.
Dalam pertarungan mereka, langit di hutan terlarang seketika merubah dirinya menjadi gelap. Beberapa kilatan menyambar. Tuan Crawford, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan memperlihatkan sebuah ramalan tentang Anda dan saya di masa depan, berkata Blaze saat ini mengeluarkan sebuah gulungan hitam. Membuka gulungan dan berjalan ke arah meja Geralt saat ini. Bagaimanapun Blaze begitu menaruh hormat pada sosok Geralt. Karena Blaze mengetahui bahwa Geraldah yang akan membantunya untuk menghadapi masalah di negerinya. Melalui gulungan kembali Blaze menjelaskan. Tuan Crawford, dikatakan di sini bahwa ketiga jenis burung legendaris saling menghantam. Beberapa puluhan prajurit datang dan sosok sang dewa perang membawa kemakmuran. Blaze membaca sebuah puisi dari gulungan. Dan dikatakan dalam gulungan terdapat syair. Kemudian Blaze membaca beberapa kalimat syair yang ada dalam gulungan. Sosok dewa perang akan melawan dirinya sendiri. Dan terluka. Burung Raja Wali menangis dan semuanya meratapi kekalahannya. Dan sosok dewa perang membagi beberapa tubuhnya. Langit menurunkan berkah dengan sepasang cincin yang menjadi satu. Dan sosok itu memakai pakaian emas dan semua orang bertekuk lutut dan memberi penghargaan. Dan Raja Wali, naga, Phoenix tunduk pada perintahnya. Setelah selesai berkata kemudian Blaze memberikan gulungan itu pada Geralt. Baik Geralt dan yang lainnya yang mendengar Blaze berbicara belum tahu isi ramalan itu. Hanya beberapa bagian yang mereka ketahui. Yaitu sosok Geralt yang akan membawa kemakmuran di Lembah Pelangi. Bagaimana Anda tahu bila gulungan ini benar mengatakan hal itu, berkata Geralt sopan. Dan apa maksud dengan membagi tubuh dan sosok itu memakai baju emas? Saya mendapatkan ini dari ayah saya. Dan saat itu ketika ayah saya wafat dia menyimpan gulungan itu dan beberapa orang kepercayaan raja memberikan gulungan itu ketika umurku masih 15 tahun. Dan saat itu aku terus mempelajari makna yang ada dalam teks gulungan. Berkata Blaze, saya hanya tahu 3 hewan legendaris itu. Adalah saya atau ayah saya. Karena ayah saya adalah perwujudan burung Raja Wali dan telah menurunkan warisannya padaku. Dan saat itu saya belum mendapati 2 hewan legendaris lainnya. Baru saya tahu setelah waktu ini telah tiba. Saya akan bertarung dengan 2 sosok legendaris. Naga air yaitu Kaido Moria dan Phoenix adalah kekasihnya yaitu Ernie. Mereka sempat bertarung melawanku dan menculik kekasihku. Hanya untuk memperoleh bola jiwa milikku. Di mana bola jiwa adalah kekuatan yang ditanamkan oleh semua keturunan Raja Wali. Jadi, akulah sosok yang disebut itu. Berkata Geralt sambil menunjuk ke sebuah gambar. Di mana ketiga hewan legendaris bertarung, 2 sosok saling bertarung dan 1 sosok membuat kemakmuran di seluruh negeri. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.